ini, kalau umat Islam bicara tentang Al-Quran, hadis selalu bertentangan dengan Al-Quran. Contoh tadi terkemuka di dunia dan akhirat. Ustadz sendiri pernah membacakan kepada kami, hadis mengatakan yang terkemuka di dunia akhirat itu Muhammad, bukan Isa. Sementara Al-Quran mengatakan Isa. Ya, oke. Udah bisa kita mulai taat. Oke, monggo di PK siapa? Dulu ya. Ya, siapa pembukaan taat? Sampean, Mas Rudi. Oke. Mana ini? Kok sama-sama? Ya, para pemirsa dan seluruh konco-konco yang ada di dalam TikTok ini, hari ini saya dengan Ustadz Wafi akan berdiskusi. Di belakang beliau banyak sekali buku-buku ya. Kemarin saya juga mau mengoleksi buku-buku Islam, tapi gara-gara kasus Uti Watimena saya urungkan. Takutnya dituduh menghina Al-Quran, padahal bukan Al-Quran misalnya yang kita buka ya. Tapi itu lewatkan saja. Ya. Hari ini kami mengambil buku mengenai Isa dan Yesus. Kalau dalam pandangan Kristen, Yesus itu adalah juru selamat. Itu terdapat di Lukas 1 ayat 11. Dan di Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat lain selain aku. Ya. Jadi kalau Yesus, ada yang mengabarkan Yesus itu bukan Tuhan, itu udah beda dengan kami ya. Dan kemudian dia lahirnya di Bethlehem, kemudian dia memiliki orang tua Yusuf dan Maria, orang tua duniawinya. Kemudian dia adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Dan yang pastinya kalau kita melangkah lagi, dia disalib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke atas surga ya. Naik ke langit dan disaksikan oleh banyak orang. Jadi semuanya itu tercatat dan fakta arkeologisnya sampai hari ini ada. Mulai dari tempat kelahiran sampai tempat penguburan ada ya. Secara arkeologis bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari situ kawan, kemudian kita beranjak lagi mengenai Yesus ini. Yesus tidak menikah ya. Dan Yesus adalah seorang anak tukang kayu, bisa dipertanggungjawabkan, dan dia dari keturunan Yehuda. Dia diangkat menjadi imam berdasarkan hukumnya Melkisedek, bukan hukumnya Harun, yakni harus dari Lewi. Jadi Isa dan Yesus itu bagi kita sudah hal yang berbeda. Tapi dari segi nama bisa jadi ada kecocokan. Contoh Yohanes jadi John, misalnya begitu ya. Yesus jadi Yesus pakai J dan pakai Y di Indonesia. Kalau itu kita tidak, dan fakta-fakta sejarahnya ini yang tidak pas ya. Makanya orang Kristen selalu mengatakan Isa bukan Yesus ya. Nanti kita akan eksplor kenapa saya mengatakan Isa bukan Yesus, dan nanti kita makin banyak belajar ya. Kalau mengenai ini saya kuasai sekali bahannya ya. Dan Ustadz Wafi juga mungkin menguasai. Jadi nanti kalian lihat, mudah-mudahan ini menjadi diskusi yang cantik. Secantik saya. Kalau Sinandar kan gini. Ya, kita lanjutkan lagi kawan. Bahwa Yesus itu adalah bagian dari Allah Tritunggal itu. Ya. Bahwa dia awalnya adalah firman Allah. Kemudian dia adalah pencipta. Karena di Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, dia segala sesuatu tercipta oleh dia. Dan di Ibrani juga dikatakan, Ibrani 1 ayat 2, itu, tanpa dia tidak ada yang tercipta ya, dialah pencipta mula-mula. Dan kalau kita merujuk lagi ayat-ayat lain mengenai Yesus ini, kisah hidupnya jelas ya, bahwa dia adalah seorang guru atau seorang rabi, tetapi bukan diangkat berdasarkan hukum Harun. Tapi dia diangkat menjadi guru atau imam berdasarkan hukum Melkisedek ya. Maka wah kalah jauh ini kulit nih. Maka bahwa Yesus itu mengangkat murid. Ada beberapa orang murid Yesus dan murid-muridnya inilah yang dikatakan karena dia punya murid maka dikatakan dia guru. Itu termaktub di Matius 10 ya. Ketika dia memilih 12 orang rasulnya. Kemudian Yesus itu memang harus menderita sengsara dan pada akhirnya ditangkap oleh tentara, bukan tentara Romawi nangkap ya, tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat.
kemudian diserahkan kepada tentara Romawi itu ya, dan dibawa ke Pilatus untuk dihakimi, diadili. Ternyata Pilatus tidak menemukan satu kesalahan pun dalam diri Yesus, maka dia lepas tangan ya. Jadi kawan-kawan, itulah yang bisa saya paparkan mengenai Yesus. Nanti Ustadz Najah akan memaparkan juga tentang Isa. Setelah itu kami akan kolaborasi berdua, adu laga fakta dan data ya, atau apalah yang bisa dilaga ya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Ya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Silakan Ustadz, habis ini giliran Anda setelah waktunya habis. Wah, menang si Ustadz ini babak pertama. Ayo kawan-kawan, semangat. Nanti karena saya sebentar iklan dulu. Saya lagi membangun gereja ya, jadi setiap hasil daripada diskusi ini selalu saya sumbangkan sebagian untuk pembangunan gereja itu. Oke Tat, silakan. Mantap. Oke. Sebentar, Tat. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara untuk pertanyaan-pertanyaannya kita akan tanyakan di sesi selanjutnya. Sekarang kita prolog dulu teman-teman. Bahwa Nabi Isa ini adalah putra dari Sayyidah Maryam. Beliau ada di tanah Kanaan. Dulu namanya Kanaan teman-teman. Kalau sekarang Pales ya. Pales tidak usah saya sebutkan nama lengkapnya, takut kena Bennett. Sekarang itu namanya Pales. Dan beliau lahir di Bethlehem. Bet itu rumah, lehem itu kalau dalam Ibrani artinya roti ya. Karena dulu di sana diceritakan bahwa di sana itu makannya memang umumnya roti, bukan nasi. Di Bethlehem lahirnya beliau. Dan Nabi Isa ini adalah Abdullah. Yang pertama hamba Allah. Yang namanya hamba ya berarti ciptaan teman-teman ya. Namanya juga hamba. Nah, kemudian Nabi Isa ini disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran. Yang pertama Allah itu memuji ibu ya. Ibu beliau yang Allah puji. Itu tertulis di dalam surah Ali Imran ayat ke-42. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam. Ketika malaikat berkata, wahai Sayyidah Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih kamu, wahai Maryam, sebagai wanita yang suci. Allah menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas wanita segala alam di saat itu. Sayyidah Maryam menjadi wanita terbaik. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat ke-43-nya, ya Maryam, uqnuti li rabbik wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana anjuran Nabi Isa kepada kaumnya pada zaman saat itu, teman-teman? Itu tertulis di dalam surah Al-Maidah ayat ke-72 ya. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah putra Maryam. Wa qala al-Masih, saat itu Al-Masih Nabi Isa mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah yang dia adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, maka faqad harramallahu alaihil jannah. Allah akan mengharamkan surga kepada dia. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, teman-teman. Nah, di sini bisa kita tahu bahwa Nabi Isa sebagai hamba Allah dan beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, maka tugas beliau adalah menyampaikan firman-firman Allah. Salah satu yang disampaikan adalah tauhid. Kata beliau tadi kan, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah yang merupakan Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Itulah Nabi Isa putra Maryam. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga tertulis bahwa Nabi Isa itu wajihan fid dunya wal akhirah.
Nabi Isa itu terkemuka di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengungkapkan, maksudnya wajihan fid dunya wal akhirah, bahwa Nabi Isa itu terkenal di dunia dan di akhirat, bahwa di dunia dia mendapatkan syariat dengan menjadi seorang rasul dari Allah, mendapatkan wahyu dari Allah, dan di akhirat beliau bisa mensyafaati umatnya, menolong umatnya yang taat kepada dia. Maka dari itu di sini kita harus pahami bahwa Nabi Isa ini sehebat apapun, beliau tetap hamba Allah, ciptaan Allah. Makanya ketika Nasrani Najran berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, bagaimana pendapatmu tentang Isa putra Maryam? Lantas Allah menurunkan ayat, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya penciptaan Isa sama seperti Adam, sama-sama diciptakan dari tanah, lalu Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka akan terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan sebagai prolog pertama mengenai Nabi Isa di dalam agama Islam. Sekian. Wis, menang lagi. Menang lagi Ustaz. Ya, kalau siang belum banyak penggemar nih, tapi udah 462 yang nonton. Tempatmu berapa Tat yang nonton? 3353. Menang aku jumlah penonton. Oke. Ya. Ya, terima kasih Tat. Kita sekarang membuktikan bahwa Isa bukan Yesus dan Yesus bukan Isa. Saya mulai mengutip dari surah 19 ayat 16. Di sana dikatakan, dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Maryam ketika dia mengasingkan diri ke timur Baitul Maqdis. Ya. Jadi Ustadz kalau mengatakan Bethlehem itu satu kekeliruan karena Bethlehem itu selatannya Baitul Maqdis, bukan timur. Timur Baitul Maqdis itu menuju ke arah Iran atau ke Arab Saudi itu ya. Timur sebelah kanan, utara itu atas ke bawah selatan. Jadi kalau saya ini adalah Yerusalem, Baitul Maqdis, saya itu lahir ke arah kaki saya ini atau selatan. Selatannya itu Bethlehem. Tapi yang menurut Al-Quran ke kanan, yakni timur. Ya, jadi di situ sudah tidak ada kecocokan. Kemudian yang kedua, bahwa Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya, saya nggak ngerti apa Ustaz bilang tadi dia bisa memberi syafaat. Karena menurut hadis 6080 Isa nggak bisa memberi syafaat. Yang memberi syafaat itu terhadap pengikutnya itu hanya Nabi Muhammad. Bagaimana Isa jadi punya pengikut? Sebab Muhammadlah nanti Nabi terakhir, maka Isa pun mengikut Muhammad. Artinya pengikut Nabi Isa itu ke neraka semua. Karena tidak pengikut Nabi Muhammad kan, hanya Isanya aja yang ikut Nabi Muhammad. Jadi dikatakan 6080 justru Muhammad yang bisa memberi syafaat untuk memindahkan orang dari neraka ke sorga. Kemudian Isa dibuat dari tanah. Bahwa Yesus Kristus tidak tercipta dari tanah tapi daging. Maka dikatakan di situ firman menjadi daging. Ya. Kalau di dalam ajaran Islam memang betul bahwa Isa terbuat dari tanah katanya. Ya. Kemudian yang lain lagi bahwa Isa itu tidak mati di kayu salib. Ya, tidak disalibkan, malah bukan mati. Janganlah dulu bicara mati, tapi tidak tersalib di kayu salib. Tetapi kalau Yesus itu memang ada disalibkan dan akhirnya dikuburkan dan bangkit ya. Jadi Ustadz, bahwa pembuktian Ustadz ini agak sulit sekali kalau saya mengatakan Isa bukan Yesus. Ya, dari sudut apapun yang pertama tempat lahirnya itu dulu cari tahu ya. Baru nanti kita susul dengan fakta-fakta arkeologis dan geografisnya ya. Itu harus terbukti. Kalau nggak terbukti ya apa boleh buat. Kemudian yang paling menarik lagi bahwa Isa menubuatkan kedatangan seorang nabi yang bernama Ahmad di surah 61 ayat 6 ya kan. Sementara Yesus tidak ada menubuatkan itu. Kemudian ayahnya daripada Maryam itu adalah Imran. Imran itu kalau di dalam Bible namanya Imran. Dia memiliki anak Harun, Musa dan Miriam. Ya. Jadi itu pun sudah berbeda
kalau di kami ayahnya si Maria siapa namanya lupa Elia. Jadi itu sudah dua hal yang berbeda. Jadi ini mengenai itu tidak sama. Kemudian yang paling unik lagi bahwa Maryam tidak memiliki suami, sementara Maria memiliki suami namanya Yusuf, ya. Karena di dalam tradisi Yahudi harus memiliki suami dan istri baru bisa masuk ke Bait Allah. Dan yang paling menarik lagi bahwa Yesus disunat umur 8 hari. Sementara Isa tidak disunat. Tetapi ada dalam ajaran Islam bahwa Isa disunat sejak dari dalam rahim. Saya nggak tahu kebenarannya bagaimana yang membuktikannya ini. Sama dengan Muhammad jadinya. Muhammad juga katanya disunat dari dalam rahim. Apakah untuk mencari remis sehingga Isa harus disunat dari dalam rahim? Faktanya dia adalah seorang keturunan Yahudi yang disunat umur 8 hari. Itu pun sudah sangat-sangat berbeda ya. Kemudian tidak ada dijelaskan di dalam Quran Isa ini mengajar di dalam Bait Allah atau Isa mengajar di sinagog, nggak ada ya. Jadi itu sudah jauh berbeda. Bahwa Isa adalah Isa, Yesus adalah Yesus, ya. Dan yang paling unik kenapa orang-orang Muslim selalu ingin Isa itu adalah Yesus. Ini sangat menjadi misteri, ya kan? Sementara kami tidak pernah berharap Isa itu adalah Yesus itu adalah Isa. Karena kami tidak mau menuhankan manusia. Kalau Isa itu adalah Yesus, betul kami menuhankan manusia ya. Terima kasih Tat. Alah kalah lagi Tat. Iya, kalau penonton banyak kalah terus aku nih. Sampai 10 kali pun kita tanding kalah terus aku nih Tat. Sudah. Terima kasih Pak Piniel ya. Buat Tat. Aku sekali mencet Tat. Siapa tahu aku bernasib kali ini Tat. Ya, silakan Tat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tema pada hari ini teman-teman kan antara Yesus dengan Isa. Di sini saya melihat Mas Rudi Yohanes menfokuskan dalilnya itu kepada perbedaan antara penulis ya. Penulis di dalam Bible dan yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi begini Mas Rudi. Saya awalnya mengutip pendapat Ibu Rita Wahyu di dalam Sarapan Pagi Biblika bahwa beliau menulis Isa dan Yesus itu sama. Cuma karena penulisnya berbeda dalam kitab suci, maka menimbulkan perspektif yang berbeda. Itu kata Ibu Rita Wahyu. Mas Rudi Yohanes tidak perlu setuju juga kepada beliau. Cuma minimal ada orang Kristen yang berpengaruh, yang memiliki kehebatan dalam bahasa Ibrani dan Yunani, memiliki kehebatan dalam sejarah, dan memiliki website resmi namanya Sarapan Pagi Biblika yang mengakui bahwa Isa dan Yesus itu sama. Nah, minimal ada orang Kristen, berarti orang Kristen ini tidak sepakat atas ketidaksamaan Isa dan Yesus. Minimal seperti itu. Meskipun Mas Rudi nanti akan menolak siapa Ibu Rita Wahyu, tidak mewakili kami. Oke, tidak apa-apa. Tapi minimal itu bukan menjadi kesepakatan antara umat Kristen bahwa Isa dan Yesus itu berbeda. Kemudian banyaknya gereja-gereja yang tertulis Isa Al-Masih. Nah, Isa ini kan dari kata Yesua. Ya, dalam Ibrani atau Aramaik kalau nggak salah, itu kan kalau dijadikan bahasa Arab, maka huruf iya yang di awal itu ditaruh di terakhir, kan begitu. Menjadi Aisu. Karena berat mengucapkan kasroh setelah domah, maka dibaca Isa atau Iso atau seperti itu. Jadi ya sebenarnya dalam segi gramatikal bahasa ya sama saja Mas Rudi. Seperti itu. Kemudian masalah ayah Nabi Musa Imran. Nah, ternyata ini kegagal fahaman Mas Rudi. Ketahui bahwa ayah dari Sayyidah Maryam dan ayahnya Nabi Musa itu sama-sama Imran, tapi beda orang Mas Rudi. Disebutkan di dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi bahwa Nabi Musa itu memang ayahnya namanya Imran. Musa bin Imran bin Qahif bin Azir bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Begitu.
Tapi kalau Sayyidah Maryam beda. Maryam binti Imran binti Bashim bin Amun. Nah, bin Bashim bin Amun. Nah, jadi memang ada terdapat dua nama Imran tapi beda orang. Antara ayahnya Nabi Isa dan Nabi Sayyidah Maryam itu sama-sama Imran tapi memang beda orang. Nggak sama memang nggak sama. Nah, lalu perbedaan salah satunya yang Mas Rudi sebutkan. Oh iya, tadi Mas Rudi sempat mengatakan begini. Gimana ini? Padahal di dalam keterangan lain Islam mengungkapkan yang memberi syafaat hanya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad mengatakan, Mas Rudi, kullu liwa'i bani Adam tahta liwa'i. Jadi semua bendera bani Adam, anak keturunan Adam, semua akan ada di bawah benderaku yaumal qiyamah wala fakhra. Ini bukan merupakan kesombongan kata Nabi Muhammad, memang kenyataannya seperti itu. Dan Nabi Muhammad orang pertama yang diberikan izin untuk memberi syafaat kepada manusia. Orang kedua, ketiga setelahnya bisa. Makanya Nabi Muhammad mengatakan yashfa'u yaumal qiyamah thalathah. Orang yang bisa mensyafaati nanti di hari kiamat ada tiga. Yang pertama al-ulama, para ulama. Dua al-anbiya, para nabi. Yang ketiga asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang pertama kali baru Nabi Muhammad SAW yang pertama kali. Begitu ya. Nah, kemudian itu kalau memang Mas Rudi berusaha menyamakan, ini ada pertanyaan dari saya, Mas Rudi. Kalau memang berusaha membedakan ya antara Nabi Isa dengan Yesus. Pertanyaan saya begini, bisa nggak Mas Rudi membuktikan dalam fakta sejarah bahwa ada anak di tanah Kan'an yang lahir tanpa seorang ayah, ibunya bernama Maryam atau Maria, dan pamannya bernama Zakaria, itu ada nggak? Bisa nggak membuktikan? Atau gini saja, simpelnya, bisa nggak Mas Rudi membuktikan di tanah Kan'an ada anak yang lahir tanpa ayah? Kira-kira bisa nggak? Kalau itu ada dua orang, baru kita akan mengatakan berbeda. Sekian. Kalah maning. Kalah maning Siap. Kita kawan, kalah maning, nggak apa-apalah. Siap, sabar. Oke, Tat, udah datang dia. Mainkan. Salah pencet aku. Oke. Mulai. Ya. Sudah mulai belum? Oke. Terima kasih Tat ya atas itunya. Yang pertama Rita Wahyu. Tat, tadi Ustadz kan mengatakan beda penulis. Berarti Al-Quran itu ditulis dong, Tat. Masa kok aku Rita Wahyu? Rita Wahyu itu sebenarnya mau ngejek kalian. Tetapi dengan cara halus. Ya, bahwa Quran itu ditulis oleh manusia. Begitu. Karena Ustadz bilang tadi, cuman penulisnya berbeda. Kan begitu ya. Kemudian, Tat. Mengenai Imran dan Imron itu. Imran ada bernama Imran 2, ada nama Imran 100 pun tidak masalah, Tat. Tetapi ada ayat lain di surah 19 itu, kalau nggak salah aku mulai dari 28 ke bawah itu dikatakan ai saudara Harun. Jadi dia merujuk kepada saudara Harun. Harun itu dari garis keturunan Lewi, maka Maryam itu dari garis keturunan Lewi. Sementara Maria itu dari keturunan Yehuda. Oleh yang di kami, Tat. Jadi garisnya sudah berbeda. Kemudian, Tat, yang paling fatal, Ustadz bilang, bisa nggak ditemukan ada orang lahir di tanah Kan'an tanpa ibu? Tat. Tanpa ayah. Tanpa ayah, sorry. Tanpa ayah. Pahami dulu, Tat. Bahwa Isa itu bukan lahir di Kan'an. Tapi timur Baitul Maqdis, itu ke Irak. Ke Iran, ke Arab Saudi. Itu peta, lihat, Tat. Jangan sampai keliru. Ya. Kalau di kami ke selatan, yakni Bethlehem, bukan Kan'an. Itu yang pertama. Yang kedua, Tat, saya tidak akan bisa, jangankan saya. Para nabi pun tidak bisa menunjukkan tempat kelahiran Isa. Isa yang dalam Al-Quran ya, sorry Tat ya. Kenapa nggak bisa? Karena dia memang tidak ada catatan arkeologisnya, bukti arkeologisnya, catatan geografis dia di mana hidup, nggak ada, Tat.
Buka Al-Quran sampai botak kepala kita. Nggak ada catatan di mana dia hidup, di mana dia jalan. Hanya diberitahukan dia lahir di timur. Baitul Maqdis, hanya itu petunjuknya. Yang lain tidak ada. Ya. Mau kemana kita bilang, oh dia adalah orang Nazaret, tidak ada di Al-Quran. Oh dia adalah orang Bethlehem, nggak ada. Oh dia di Sungai Yordan, nggak ada. Kalau kita merujuk misalnya catatan sejarah, jika sejarahnya tidak ada, artinya Isa ini nggak pernah ada. Karena catatan sejarah nggak ada, ya, bukti arkeologis tidak ada. Kalau Yesus jelas lahirnya di kandang Bethlehem, itu diakui oleh Yahudi, diakui Katolik, diakui Protestan. Kalau kita ke arah Yerusalem itu atau ke arah Israel itu, tempat itu ada. Baru kuburnya Yesus juga ada sampai sekarang. Tempat dia lahir, tempat dia kuburan ada. Tempat baptisnya ada. Kalau Isa, dia itu tak pernah dibaptis Isa. Dan tidak pernah disunat. Berarti dia bukan orang keturunan Yahudi. Karena hanya keturunan Yahudi harus disunat 8 hari. Kalau tidak disunat dalam umur 8 hari, maka dia terkena hukum daripada Kejadian 17. Ayat 8, 9, 10 dikatakan di mana? Ini perjanjian kekal bahwa dia harus disunat umur 8 hari. Kenapa Tuhan tidak berkenan kepada Ismail? Karena Ismail disunat umur 13 tahun. Sementara Isa tidak pernah diceritakan disunat. Jadi Isa itu orang Arab yang belum turun. Di Arab pun fakta arkeologisnya nggak ada. Orang Arab pun tidak pernah mengakui Isa ini pernah ada. Karena tidak ada fakta arkeologis. Kalau orang Kristen, orang Yahudi, mengakui semua fakta arkeologis mengenai Yesus. Ah itu. Tapi saya tidak mengatakan tokoh fiktif pula. Karena tidak enak. Kemudian bahwa persamaannya juga tidak ada lagi. Isa itu dari daging. Dari tanah. Kalau dari tanah, menurut Al-Quran hanya Adam yang dibentuk dari tanah, ditiupkan napas hidup. Isa kan bukan dari tanah, tapi dia dianggap si tanah. Kan begitu tanah. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, apa dibilang? Manusia itu terlahir dari segumpal darah, air mani, kan begitu. Itu yang kita ketahui. Makanya di tafsir Ibnu Katsir surah 19 ayat 22 dikatakan apa? Tiupan dari Jibril masuk ke farji dan menjadi Isa. Terima kasih Tat. Kalah maning aku tap. Ayo kawan-kawan Kristen pada kemana ini semua? Oh iya ya, hari Jumat saya yang kalah. Kalau siang menang saya. Udah 15 kali Ustaz menang. Aduh aku sekalipun belum. Ngeri ya. Silakan Tat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada keterangan di dalam agama Islam bahwa Nabi Isa itu lahir di Bethlehem? Memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, Mas Rudi. Secara jelas, Baitul Lahmin, rumah roti, enggak ada memang. Tapi kita harus konsisten dulu, Mas Rudi. Tidak Al-Quran dan Bible itu bukan kitab sejarah ya. Itu kitab suci masing-masing. Jadi kalau kitab sejarah, oke. Ketika kita tidak menemukan suatu fakta arkeolog atau apalah itu, oke. Tapi Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Al-Quran itu menjelaskan tentang umat terdahulu karena tujuan Allah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu dikatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Seluruh cerita para rasul terdahulu aku ceritakan kepada kamu Muhammad untuk meneguhkan hati kamu. Itu jadi bukan kitab sejarah. Kemudian apakah ada? Kalau di hadis ada Mas Rudi. Ketika Nabi Muhammad di-Isra' Mi'rajkan oleh Rasulullah, oleh Allah ya. Nabi Muhammad di-Isra'kan oleh Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, saat sampai ke Bethlehem, Nabi Muhammad itu disuruh sholat oleh malaikat Jibril. Disuruh sholat 2 rakaat. Nah, ketika disuruh sholat, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, kamu tahu nggak Muhammad, ini tempat apa? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, tidak ya Jibril, aku nggak tahu, tempat apa ini?
Lalu malaikat Jibril mengatakan, hadzal makan haitsu wulida Isa. Ini adalah tempat di mana Isa dilahirkan, Bethlehem, Nazrain. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an dijelaskan kan, Mas Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Itu tertulis dalam surah Maryam ayat 23. Rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Kan dijelaskan bahwa Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Dia Maryam berkata, oh seandainya aku mati sebelum ini dan menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan selama-lamanya. Itu tertulis dalam surah Maryam ayat 23. Kemudian diteruskan dalam surah Maryam ayat 24-nya, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Dan Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Apa kata Jibril kepada Sayyidah Maryam? Janganlah engkau bersedih, sungguh Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dilanjutkan yang nomor 25 surah Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqitu alaiki rutaban janiyya. Goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu. Kemudian fakuli washrobi wa qurri aina, makan, minum dan bersukacitalah engkau. Fa imma taroyinna minal bashari ahada fakuli inni nadhartu lirrahman sauman falan ukallima al yauma insiya. Kemudian jika engkau melihat seorang, katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar puasa, bicara untuk Tuhan yang Maha Pengasih, oleh karena itu aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Lalu ada indikasi mengatakan, loh Nabi Isa kan, Yesus kan dilahirkan di kandang domba. Di mana ayatnya? Palungan. Kalau palungan itu tidak menunjukkan di sana kandang domba, nanti kita buktikan dalam fakta sejarahnya bahwa palungan maksudnya itu bukan kandang domba. Sedangkan di bawah pohon kurma, ya ayat-ayat ini menceritakan memang kisah-kisah detik-detik Nabi Isa dilahirkan. Makanya ketika ada orang mengatakan tidak ada pohon kurma di sana, oh ternyata para analisis menunjukkan bahwa ada biji-biji kurma yang berasal dari zaman Nabi Isa. Biji tersebut merupakan bagian dari ratusan biji yang ditemukan di goa-goa dan istana kuno yang dibangun oleh Raja Herod Agung pada abad pertama Masehi. Dan itu diklaim bahwa ada di zaman Nabi Isa. Arkeolognya ada datanya. Begitu Mas Rudi. Sehingga ketika Ibu Rita Wahyu sudah membenarkan Nabi Isa dan Yesus itu sama hanya karena berbeda penulis, itu minimal Mas Rudi, menunjukkan bahwa orang Kristen itu gak sepakat Nabi Isa dan Yesus itu beda. Buktinya, kalau kita ke Mesir, ya Mesir, saya punya Bible yang berbahasa Arab, asli dari Mesir, Kairo. Mereka setuju Nabi Isa dan Yesus sama gitu loh. Berarti gak sepakat umat Kristen. Gitu Mas Rudi, sekian. Kalah terus aku kawan, 16 kali kalah. Bangkit, ayo wake up. Kalah terus ndak seru nih. Win 16 kali. Waduh, sekalipun ndak pernah aku menangnya. Aduh. Padahal yang nonton 974. Oke lah, mungkin ndak orang TikToker semua. Ya. Oke, terima kasih Tat ya. Saya langsung tancap gas saja Tat. Ya. Bahwa saya mulai dari Ustadz mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kitab sejarah tetapi Allah menceritakan. Berarti Al-Quran kitab cerita. Kan begitu Tat. Juga Ustadz tak terima. Lantas Al-Quran ini kitab apa? Kalau orang Sikores bilang kitab informasi. Aduh. Memangnya itu Yellow Pages. Kan lain-lain Tat. Di dalam Al-Quran ada sejarah. Tetapi nggak lengkap. Contoh sejarah Musa, sejarah Nuh. Al-Quran itu juga kitab sejarah. Karena Tuhan ingin menceritakan yang kejadian masa lampau, itu kan sejarah masa lampau itu. Kepada Muhammad yang hidup di zaman 610 itu. Kemudian, ya, bahwa tadi dikatakan tidak disebutkan. Aduh, ya kalau tidak disebutkan itu derita kalianlah sebagai umat Islam. Ya, Tat. Nah, sekarang aku membukakan ini dikit Tat. Peta Israel. Bentar ya.
biar bisa Ustadz paham. Ya. Di situ jelas dikat ini Yerusalem Tat. Ustadz mengatakan Yerusalem Bethlehem kan, ini Yerusalem Tat, ini Moskow kelihatan ya. Di bawahnya ini adalah Bethlehem Tat. Yerusalem itu utara, Bethlehem ini selatan. Timurnya itu ke sini Tat. Ah, ini timur. Ke sini. Isa itu lahir di sini Tat. Di timur sini. Nah ini. Banyak timur sini ini. Ini Yerusalem itu Baitul Maqdis kan Yerusalem sini Tat. Ya. Bethlehem itu selatan, bawah di bawahnya. Nah, gitu ya Tat ya. Oke. Kemudian Tat, makanya selidiki dulu apa yang mau kita ucapkan. Ustadz bilang bahwa Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Perintah sholat itu setelah dia di langit baru dapat Tat. Lah sholat yang mana lagi yang mau diikutinya di situ? Isra dan Mi'raj itu adalah bahwa Nabi Muhammad menjemput ke Sidratul Muntaha perintah sholat yang 5 sholat itu 5 waktu. Sholat mana lagi yang mau kau bilangkan tak sama kami 2 rakaat? Berarti kalau sudah ada sholat, Muhammad berarti melawan Allah SWT yang mengatakan sholat itu 5 waktu itu. Ya. Karena di sana baru diterima itu, bukan di bumi. Paham ya? Kemudian ini Isra Mi'raj sudah tadi. Kemudian nah ini bantahan antara Al-Quran dan hadis ya. Kamu mengatakan di hadis dikatakan di Bethlehem itu selatan. Ya. Sementara Al-Quran mengatakan timur. Maka kalau umat Islam bicara kenapa akhir-akhir ini selalu hadis selalu bertentangan dengan Al-Quran. Contoh tadi terkemuka di dunia dan akhirat. Ustadz sendiri pernah membacakan kepada kami hadis mengatakan yang terkemuka di dunia akhirat itu Muhammad, bukan Isa. Sementara Al-Quran mengatakan Isa. Kemudian Ustadz menjelaskan makna terkemuka di akhirat, dia bisa memberi syafaat. Sementara di hadis dikatakan Isa nggak bisa. Yang 6080 mana bisa Isa? Yang bisa itu adalah Muhammad, memindahkan orang dari neraka ke surga. Jadi kami jadi bingung ini, ya. Yang mana sebenarnya yang kalian ikuti, Al-Quran atau hadis? Banyak yang bertentang-tentangan begitu ya. Kemudian lagi kita berbicara tentang bahwa Isa ini bukanlah Yesus dari surah 19 itu. Perhatikan baik-baik surah 19 itu. Mulai dari ayatnya ke-16. Ya. Bahkan di ayat 33 dikatakan pada saat aku hidup, lahir, mati dan bangkit. Sampai sekarang umat Islam tidak mengakui bahwa Nabi Isa itu sudah mati. Lah kapan matinya? Sementara dikatakan di situ dia mati baru diangkat kepada Allah SWT. Urutan ayat itu kan jelas. Sabar dulu Tat, aku agak lupa ini. Oh dikit lagi. Tunggu ya. Ayatnya ke-33 kalau nggak salah aku. Tunggu kita lihat. Nah ini. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, sementara hadis mengatakan dia tidak mati. Sementara di sini ada dikatakan pada hari wafatku. Nah ini Tat, terima kasih. Oke. Siap. Waduh, kalah lagi Mas Rudi. Aduh, 17 kali aku kalah, Bah. Aduh, memang maunya malam kita mainnya biar agak berimbang. Ya. Nggak apa-apa, siang sekali, malam bisa juga. Siap. Silakan, Tat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Mas Rudi mengkanter masalah sholat 2 rakaat di tempat Nabi Isa. Loh, kan sholat itu baru didapatkan di nanti ketika di langit gitu. Itu kan sholat 5 waktu, Mas Rudi. Itu sholat 5 waktu. Yang sholat 2 rakaat ini sholat sunnah, Mas Rudi. Sholat safar, sholat sunnah, sholat di tempat-tempat yang mengandung berkah. Karena itu tempat kelahiran Nabi Isa. Kalau sholat 5 waktu, memang itu di langit nanti. Makanya di dalam surah An-Najm itu kan diterangkan ketika Nabi Muhammad sudah nyampe ke Sidratul Muntaha.
walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Itu nanti. Nah, kemudian masalah Nabi Isa ternyata bertentangan antara hadis dengan Al-Quran. Bukan bertentangan, Mas Rudi. Sesuatu yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, maka yang menjelaskan itu adalah hadis. Jadi sumber pengambilan hukum di dalam agama Islam itu ada 4, Mas Rudi. 1, Al-Quran. Kedua, hadis. Ketiga, ijma ulama. Keempat, qiyas. Dalilnya ada semua di Al-Quran. Kita suruh ikut hadis Nabi, sunnah Nabi. Ada. Kullu ma atakumur rasulu fakhudhu in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Nabi Muhammad dalam Al-Quran yang dinarasikan dengan firman Allah. Ada. Kita harus ikut ijma ulama. Ayatnya di dalam surah An-Nisa. Ada wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Orang-orang yang tidak mengikuti jalan-jalan orang yang beriman. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa surah An-Nisa itu adalah dalil bahwa kita wajib ikut ijma ulama, kesepakatan para ulama. Kemudian qiyas. Qiyas apakah ada dalilnya dalam Al-Qur'an? Ada. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 2, fa'tabiru ya ulil absar. Jadi semuanya ada di Al-Quran, cuma orang-orang yang ahli yang bisa memahaminya. Al-Quran kan pakai bahasa Arab, Mas Rudi. Jadi harus ahli bahasa Arab dulu dalam memahami Al-Quran. Kemudian Nabi Isa kan mati, bertentangan dengan hadis. Katanya di hadis Nabi Isa belum mati. Atau di dalam Al-Quran, surah An-Nisa, ayat 157 ya. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tentang penyalipan Nabi Isa, umat Islam meyakini Nabi Isa tidak tersalib. Beliau diselamatkan oleh Allah. Atau di dalam ayat lain ketika Allah mengatakan inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruk. Nah, bahwa aku mutawaffika maksudnya mengambil engkau. Kemudian wa rafi'uka dan mengangkat engkau ilayya kepadaku wa mutahhiruk dan menjauhkan engkau minal ladzina kafaru dari orang-orang yang kafir dan lain sebagainya. Insyaallah seperti itu ayatnya. Nah, jadi itu ayat-ayat itu tidak bisa kemudian dibandingkan dengan surah Maryam. Kalau di surah Maryam itu begini, Mas Rudi, isinya. Gimana itu? Salamun alayyah, ya. Yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, kan begitu ya. Bahwa kesejahteraan bagiku yauma wulidtu, di mana hari aku telah dilahirkan. Wulidtu itu kata yang lampau. Nah, isi fi'il madhi namanya, kata kerja yang lampau. Yauma wulidtu, kesejahteraan bagiku hari di mana aku telah dilahirkan. Wa yauma amutu, dan hari aku akan mati. Akan ya, bukan sudah mati itu, karena lafalnya amutu. Amutu itu fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari'? Kata kerja yang masih akan datang. Bermakna istiqbal, akan datang masih. Wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, dan hari di mana aku akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kasairin nas, sebagaimana manusia yang lain. Seperti itu. Jadi itu bukan sudah mati, bukan, tapi masih akan mati. Kapan? Nanti di hari kiamat. Makanya di dalam surah Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala menerangkan innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarun biha. Jadi datangnya Nabi Isa itu menjadi tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Nabi Muhammad sendiri menafsiri ayat surah Az-Zukhruf ayat 61, tertulis di dalam kitab hadis Sahih Ibnu Hibban, bahwa kata Nabi Muhammad, hadhil ayat tadullu ala anna Isa nazala qabla yaumil qiyamah. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Isa akan hadir nanti sebelum hari kiamat. Begitu, Mas Rudi. Monggo. Oke, Tat. Kita langsung closing statement ya. Aku lupa, aku kuliah jam 2. Oh, siap. Monggo, Mas Rudi 5 menit, saya 5 menit gitu ya. Ya, tadi siapa yang pertama? Mas Rudi dulu. Tadi aku pertama kan? Ya. Berarti Ustadz duluan, baru aku. Mas Rudi ini pengennya terakhir terus, gak apa-apa lah. Kan gak boleh nyebrang ya. Pembukaan tadi aku pertama kan, pembukaan. Ya. Nah, kan kesepakatan kita gitu. Tidak boleh nyebrang. Silakan, Tat. Nanti malam bisa kita mengenai Isa disalib atau enggak ya?
Nanti malam Isa disalib loh. Kita kan sudah bicara Isa disalib kemarin. Sudah ya? Sudah. Oh, kusangka Cari dengan tema lain itu. aja. Kalau memang nanti malam tidak apa-apa, tapi cari tema lain. Boleh, tema lain ya. Aku mau balas kekalahan Tat. 18 kali aku kalah. Oke, temanya ya, tentang apa lah ya? Kalau bisa yang kita perdebatkan. Sekali-sekali kita bicara Musa gimana? Musa. Oke. Atau bicara Nuh. Pilihlah Musa atau Nuh. Waduh, sedikit kalau di Al-Quran, keterangan Nabi Nuh. Kalau Musa, enak. Musa banyak. Oke, Musa ya. Musa dalam perspektif Isa dua agama Yesus. gitu ya. Ya, Musa. Oke, Tat. Silakan, Tat. Oke. Ini 5 menit bagi 2 saja ya, kan ini penutupan. Ya, boleh silakan bagi 2. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Closing statement saya di sini teman-teman, bahwa di dalam Islam kita itu tidak meyakini ada sesosok Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang memiliki unsur keilahian, ketuhanan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memiliki ketuhanan itu. Uluhiyah, rububiyah, dan lain sebagainya, semuanya hanya ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Al-A'raf ayat 188, di sana secara tegas Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran." Katakan wahai Muhammad bahwa diri kamu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi bahaya, illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Dan Nabi Muhammad juga memperingatkan kita, la tatruni kama atortan nasara ibna Maryam. Janganlah kalian terlalu memuliakan aku sebagaimana orang Nasrani memuliakan ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa. Kita tidak pernah mengakui ketuhanan yang ada pada diri Nabi Isa. Sebagaimana ayat yang sudah disebutkan, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Nabi Isa dan Nabi Adam sama-sama diciptakan min turab, dari tanah. Khalaqahu min turab, summa qala lahu kun fayakun. Allah mengatakan kun jadilah, maka akan jadi. Sehingga apapun kelebihan Nabi Isa, apapun mukjizat Nabi Isa, itu hasil pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tanpa menuhankan beliau, tanpa mengatakan ada sisi ketuhanan dalam diri beliau. Terakhir dari kami, bahwa Nabi Isa ini teman-teman pernah mewasiatkan yang tertulis di dalam Qasasul Anbiya. Ya, cerita-cerita para nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa beliau pernah memberikan wasiat, nanti di akhir zaman akan ada nabi terakhir yang keluarnya dari Arab. Nah, itu. Dan aku adalah nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Itu tertulis dalam kitab Qasasul Anbiya, cerita para nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Monggo. Ya, terima kasih Tat. Ya, kawan-kawan, kita sudah sampai di pada penghujung ya. Jadi kalau dalam ajaran Kristen, Yesus itu memiliki keilahian. Karena di Lukas 1 ayat 11 dikatakan bahwa telah lahir bagimu juru selamat. Maka di Yesaya 43 ayat 11 dikatakan, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Di dalam ajaran Kristen, Tuhan juga pernah mengangkat manusia menjadi Tuhan, yakni Musa di Keluaran 7 ayat 1. Ini menandakan bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Bahkan dia bisa mengangkat manusia menjadi Tuhan. Ya, jangankan hanya mengutus dirinya sendiri, mengangkat manusia menjadi Tuhan juga bisa. Nah, kemudian berbicara dengan Yesus adalah fakta real. Kenapa dibilang fakta real? Karena dia ada catatan sejarahnya ada, letak geografisnya ada, dan arkeologisnya ada. Jadi dia bukan sosok yang fiktif, tetapi memang ada orangnya. Ya, kalah lagi aku, sudah 900 Ustaz. Nggak apa-apalah. Jadi kawan-kawan, itulah yang kita hadapi saat ini, bahwa Yesus ini ternyata ada dua. Yang satu Yesus Barabas,
Yang satu Yesus yang adalah Kristus. Yesus Barabas ini kisah hidupnya kita nggak tahu. Maka Yesus Barabas ini betul dia tidak disalib dan tidak disalibkan, dia diganti dengan yang diserupakan yang namanya Yesus adalah Kristus. Kalau di kemudian hari Yesus Barabas ini menjadi nabi, bisa jadi, kita nggak tahu ya. Tapi yang milik kita adalah Yesus yang adalah Kristus. Yesus yang adalah Barabas itu mungkin milik orang lain yang kita tidak ketahui. Karena Yesus yang adalah Barabas tidak mati disalib. Ya, jadi itulah, kalau itu kita ikhlas. Kita ikhlaskan, silakan ambil Yesus Barabas. Mau 10 kayak Yesus Barabas kau ambil, silakan ya. Kemudian kawan-kawan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan mohon maaf ini agak kami percepat. Dikarenakan saya harus kuliah. Maklumlah ya, mengambil kuliah hukum jam 2, sekarang sudah jam 2:03, saya telat-telat dikit enggak apa-apa. Hari ini kita kalah kawan-kawan ya, PK nanti malam kita balas Ustadz Wafi. Oke, Tat, sampai jumpa nanti ya. Malam temanya Musa. Ya, agak cepat bisa kita jam 7.45. Oke, bisa. Ya, siap. Oke, Tat, sampai jumpa. Siap. Itulah diskusi dulu ya, kecuali malam ya, orang pada kerja semua mungkin ya, enggak apa-apa. Intinya argumen kita bagus dan dia tidak bisa menunjukkan fakta arkeologis dan dia tidak bisa menunjukkan timurnya Baitul Maqdis itu mana dan segala macamnya ya. Oke lah kawan-kawan, lebih dan kurang mohon maaf. Kalau kalian mau nonton misalnya sudah terlewat, datanglah ke YouTube. Di YouTube itu ada nama channelnya Sang Debaters, itu ada hari ini ya. Jadi setiap apa yang kalian lewatkan di TikTok ini lari ke YouTube. Apa yang lewat lari ke YouTube. Karena TikTok tidak menyiarkan secara panjang. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam Sang Debater. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Sampai jumpa. Bah, salah pencet.